Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renata Fadilah dari kelas 12 IPS 4 akan menjelaskan tentang strategi dakwah Islam di Nusantara, khususnya melalui kesenian. Jadi, salah satu strategi yang dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Dalam konteks dakwah Islam, strategi dakwah yang dimaksud adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para mubalik yang membawa misi Islam di dalamnya. Nah, dari kajian di atas, setidaknya terdapat beberapa kegiatan yang dipergunakan sebagai kendaraan atau sarana dalam penyebaran Islam di Indonesia. Di antaranya adalah perdagangan, perkawinan, pendidikan, kesenian, dan juga tasawuf. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih jelas tentang strategi dakwah Islam melalui kesenian. Penyebaran agama Islam melalui kesenian adalah ketika agama Islam masuk ke wilayah Indonesia, kebudayaan Hindu masih berakar sangat kuat. Para penyebar agama Islam tidak merubah kebudayaan tersebut dan bahkan menggunakan kebudayaan Hindu sebagai sarana dalam menyebarkan agama Islam. Penyebaran Islam melalui seni ini juga tidak terlepas dari Wali Songo. Sunan Giri misalnya berdakwah dengan menciptakan permainan anak seperti jelungan, lir ilir, dan cublak suang, serta beberapa gending seperti asmaranda dan juga pucung. Untuk menyebarkan agama Islam menggunakan seni dan budaya antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu menggunakan seni wayang kulit. Penyebaran Islam melalui kesenian contohnya dilakukan oleh Sunan Kalijaga dan juga Sunan Panggung, memanfaatkan seni pertunjukan wayang sebagai media dakwah. Nah, Kalijaga selalu menyampaikan pesan-pesan Islami dalam pertunjukan wayang ini. Bahkan, ia secara massal mengajak penonton bersama-sama mengucapkan kalimat syahadat. Cerita wayang diambil dari kisah Mahabharata dan Ramayana. Tetapi oleh Sunan Kalijaga diselipkan tokoh-tokoh dari pahlawan Islam. Nama tertentu disebutnya sebagai simbol Islam. Misalnya, yang pertama panah Kalimasada, sebuah senjata paling ampuh, dihubungkan dengan kalimat syahadat. Lalu pernyataan yang berisi pengakuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad sebagai rukun Islam yang pertama. Pesan-pesan Islamisasi juga dilakukan melalui sastra. Misalnya kitab Primbon pada abad ke-16 Masehi yang disusun oleh Sunan Bonang. Kitab-kitab tasawuf diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dan juga bahasa daerah. Babat dan hikayat juga ditulis dalam bahasa daerah dengan huruf daerah dan Arab. Nah, yang kedua yaitu seni tari dan musik gamelan. Dalam upacara-upacara keagamaan dipertunjukkan dengan tari-tarian tradisional. Tarian diiringi musik atau gamelan Jawa. Misalnya gamelan pada waktu upacara sekaten dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga yaitu seni musik. Melalui seni musik ada Sunan Giri yang dikenal sebagai seniman yang menciptakan gending asmarandana dan juga pucung. Yang keempat yaitu melalui seni bangunan. Para penyebar agama Islam berusaha untuk menyesuaikan bangunan-bangunan Islam dengan bentuk bangunan Hindu yang bertujuan agar masyarakat tidak mengalami perubahan secara mendadak. Contohnya, pada menara masjid kuno di Kudus mirip bangunan Hindu. Nah, gapura masjid kuno dekat Tuban juga mirip dengan Candi Bentar. Terus ada atap Masjid Sunan Kalijaga di Demak bertingkat-tingkat, yaitu mirip seperti pura di Hindu. Nah, yang kelima ada seni hias dan seni ukir. Masjid-masjid yang dibangun dihias dengan ukir-ukiran yang menyerupai ukir-ukiran khas Hindu. Yang keenam atau yang terakhir yaitu seni sastra. Kitab-kitab ajaran Islam telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dari bahasa Arab. Dengan demikian, isinya akan mudah dipahami oleh masyarakat. Nah, jadi tujuan dari seni Islam tidak lain hanya karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Sedangkan kesenian yang tidak berkonsep Islam hanya semata-mata untuk dunia sebagai hiburan atau kesenangan saja, tak ada manfaatnya. Nah, kesenian dalam Islam juga berperan untuk membimbing manusia kepada akhlak yang mulia dengan pembelajaran positif yang tidak keluar dari syariat-syariat Islam.
Kesenian dalam Islam bertujuan untuk mengesahkan Allah dan mencari keridhoannya semata. Kesenian dalam Islam juga digunakan sebagai sarana dakwah guna menebarkan kebaikan dan mengingatkan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kesenian memiliki peranan penting dalam penyebaran Islam di Indonesia karena media penyebarannya yang mudah diterima membuat masyarakat tertarik untuk memeluk agama Islam. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.